Ini merupakan surat yang dikeluarkan oleh PSSI untuk menunda kompetisi Liga 1 Indonesia serta mempertimbangkan kepentingan tim nasional sepak bola Indonesia U23 pada Piala Asia U23 yang akan berlangsung dalam waktu dekat ini. Sebelum lebih jauh, aku pernah bosan-bosannya untuk ingatkan teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya. Saat PSSI mengeluarkan surat ini, pro kontra pun bermunculan. Ada yang mendukung keputusan dari PSSI tersebut dan ada yang menentang keputusan dari PSSI tersebut. Beberapa tahun kebelakangan, kita sering disuguhkan oleh drama di saat Coach Sintayong memanggil beberapa pemain untuk bergabung ke Timnas Indonesia. Hal tersebut juga secara eksklusif sudah kita tanya di tahun lalu dan langsung kita tampilkan videonya, wawancara aku dengan Direktur Teknik PSSI, yaitu Coach Indra Sapri di tahun kemarin ya teman-teman. Nah, di situ secara jelas sudah disampaikan oleh Coach Indra Sapri bahwa drama ini harus bisa kita hentikan. Jangan ada episode-episode selanjutnya. Nah, di saat Timnas Indonesia U23 akan mengikuti turnamen Piala Asia U23, tentu Coach Sintayong memanggil lagi beberapa pemain untuk bergabung. Di saat Coach Sintayong memanggil beberapa pemain, kembali muncul beberapa pihak meminta pemainnya untuk agak delay dulu datang ke Timnas Indonesia. Tentu itu akan mengganggu persiapan dari Timnas Indonesia. Terkhusus, ini yang paling penting teman-teman. Kita sudah mengetahui bahwa tolak ukur diperpanjangnya kontrak dari Coach Sintayong, bagaimana hasil yang akan dicapai oleh Coach STY di turnamen Piala Asia U23, yang kita tahu sepakat nih bahwa Coach STY harusnya bisa lolos sampai ke 8 besar. Itu kesepakatan profesional. Meskipun ini sering banget aku baca di media sosial teman-teman, masa mengukur kapasitas diperpanjang kontrak STY atau tidak lewat turnamen kelompok usia. Nyatanya suka tidak suka, kita sudah ditampilkan bahwa kesepakatan terjadi antara STY dan PSSI seperti itu, tanpa mengurangi rasa hormat apa yang sudah diberikan oleh Coach Sintayong lewat hasil-hasil yang impresif. Nah, beberapa pekan yang lalu juga aku sudah membuat video yang khusus teman-teman untuk tidak ada alasan lagi untuk tidak memperpanjang kontrak STY. Namun PSSI dan Coach STY bicara secara profesional di atas ikatan pembicaraan bagaimana parameter untuk menilai Coach STY. Nah, jadi salah satu anggota Komite Eksekutif PSSI, Pak Arya Sinulinga, membahas soal penundaan Liga 1 Indonesia ini. Jadi ini adalah langkah yang diambil untuk menyelamatkan dua-duanya. Satu, supaya klub jangan terganggu karena ada pemainnya yang diambil untuk timnas, sehingga mereka tetap bisa nanti pada saatnya bisa full untuk bermain. Ya, tentu klub-klub yang dipanggil pemainnya, ada klub yang berjuang teman-teman untuk keluar dari papan bawah ataupun mencoba merangsak ke atas. Di sisi lain, Timnas Indonesia yang targetnya sangat tinggi, butuh pemain-pemain yang berkualitas pastinya. Sisi lainnya agar Timnas Indonesia U23 juga bisa aman. Jadi ini adalah langkah-langkah terbaik untuk semua. Ya, aku melihat juga di media sosial teman-teman, di pertandingan pekan ke-31 ini sudah banyak teman-teman penikmat sepak bola Indonesia yang akan menonton, yang sudah akan membeli tiket. Ya, ini harus dikomunikasikan sebaik mungkin oleh PT LIB selaku operator sepak bola Indonesia. PSSI bukan sudah memberikan surat ke LIB, LIB pun sudah memberikan pengumuman yang semoga tidak ada miskomunikasi yang terjadi. Lantas, dari keputusan-keputusan ini, apa yang bisa kita petik pelajarannya? Wah, oke. Yang pertama, di poin keputusan ini, PSSI aku rasa serba salah teman-teman. Serba salahnya kenapa? Jika pemain yang dipanggil oleh Coach Sintayong apa adanya, tidak full tim, tidak sesuai dengan keinginan dari Coach Sintayong, yang ditakuti itu apa? Diobok-obok.
dibantai. Suka tidak suka. Ini sebuah fakta yang menarik, teman-teman. Militansi penikmat sepak bola Indonesia kita ini, teman-teman, kalau bisa di segala turnamen itu bisa menghasilkan hasil yang impresif. Baru-baru ini Indonesia uji coba melawan Cina. Title-nya uji coba. Kita semua sepakat. Uji coba merupakan salah satu ajang untuk mengasah kemampuan untuk melihat, untuk menilai. Hal yang serupa jika Coach Sintayong juga melakukan uji coba, pasti penilaian kita seperti itu secara substansi. Nah, saat Indonesia di bawah asuhan Coach Indra menghadapi China, teman-teman, di situ permainan timnas Indonesia nggak sesuai yang diharapkan. Passing-passing tidak prima, long ball, permainan nggak oke, bla 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 bla. Diprotes. Padahal itu title uji coba. Nah, dari sisi rating televisi, kita bicara bisnis sedikit menyinggungnya, teman-teman. Pertandingan Indonesia melawan Cina, dia masuk ke peringkat 2 besar, di peringkat kedua. Jadi, banyak penikmat sepak bola Indonesia menonton pertandingan tersebut. Walaupun ada yang bilang, aku nggak selera lagi yang menonton pertandingan kalau misalnya bukan Coach Sintayong yang melatih. Tapi nyata kalau kita bicara angka, timnas Indonesia kelompok usia pun banyak peminat untuk menontonnya. Nah, kita lihat aja flashback turnamen-turnamen yang sebelumnya, teman-teman. PSSI tidak menargetkan sesuatu yang istimewa. Tapi ketika timnas Indonesia bertanding di obok-obok, mulailah komentar pun bertujuan terhadap timnas Indonesia yang negatif tentunya. Jadi ini serba salah. Kemudian ketika PSSI melakukan hal demikian juga, menunda Liga 1 Indonesia dengan niatan eloknya di atas kertas, teman-teman, bisa Coach Sintayong memanggil beberapa pemain yang ia inginkan, itu pun menjadi serba susah. PSSI nggak tahu ngatur jadwal, kemudian PSSI merusak kompetisi, bla bla bla. Kompetisi yang sehat, kompetisi yang kuat akan menghasilkan timnas Indonesia, dengan kompetisi tiba-tiba berhenti dan lain sebagainya karena kelompok usia. Gimana mau sehat? Ini kan serba susah di posisi PSSI. Aku menilai apa yang dilakukan oleh PSSI dalam keputusan ini sangat amat progresif keputusannya. Kenapa? Karena di beberapa episode drama yang sudah kita saksikan, ya, keputusannya tetap berujung seperti dipaksa, sehingga nggak kelar-kelar kan endingnya yang diharapkan. Oke, kemudian yang kedua, ini pun sebagai salah satu bargaining position yang cukup menarik akhirnya bagi Coach Sintayong. PSSI sudah menunda kompetisi Liga 1 Indonesia, dan PSSI pun aku lihat berhati-hati untuk menilai kesepakatan yang sudah dilakukan antara Sintayong sama PSSI. Nah, target PSSI jelas kan ke timnas Indonesia U23 kita. Nah, jadi Sintayong pun tentu harus menunjukkan segala keoptimalisasian kemampuannya di atas lapangan untuk bisa mendongkrak timnas Indonesia akhirnya. Nah, karena di media sosial, sekali lagi aku baca juga, wah, ini salah satu cara nantinya PSSI, ini netizen hanya menyebutkan, teman-teman, ini salah satu cara PSSI nantinya untuk menghentikan kontrak dari Sintayong. Ada alasannya, kan aku sudah menghentikan kompetisi, tapi kamu tidak berhasil juga tuh. Nah, itu alibi-alibi ataupun alasan-alasan yang bermunculan di media sosial. Namun, menurut hemat aku, ini salah satu bentuk support dari PSSI. Aku berpikiran positif dulu ya. Oke, kemudian yang ketiga, ini yang aku kritisi, teman-teman, dari apa yang dilakukan oleh PSSI. Dengan ditunda yang Liga 1 Indonesia, jadwal Liga akan molor. Menurut hitung-hitungan aku 1 bulan molor. Tanggung jawab siapa? Tentu klub mempunyai biaya operasional. Apakah PSSI akan menanggung jawab? Itu yang pertama. Yang kedua, dari aspek bisnis ataupun marketing, ini perlu dipertimbangkan lagi. Kenapa? Ada contoh, teman-teman. Ada warga negara Indonesia kita dari luar berlibur ke Indonesia karena kerja di luar, mencoba menonton pertandingan Liga Indonesia. Udah membeli tiket, udah memplanning nih akan menonton pertandingan A, B, C, D dan lain sebagainya.
Namun ketika dia sudah datang ke Indonesia, pertandingan tersebut ditunda. Ini yang bahaya banget nih. Di liga-liga elit Eropa yang sudah berqualified, liganya teman-teman, jadwalnya sudah tetap. Jadi penikmat sepak bola Indonesia penikmat sepak bola 6 bulan sebelumnya ataupun 1 tahun sebelumnya sudah mengetahui jadwalnya A, B, C, D. Jadi ketika ia mau menonton pertandingan tersebut, sudah bisa dia planning dari jarak-jarak jauh. Kalau di Liga Indonesia, hal ini udah pakai aku pun teman-teman. Hal ini harus memang dikelola dengan sebaik mungkin oleh PSSI untuk selanjutnya. Kemudian yang keempat, soal kompetisi usia kelompok umur, usia muda teman-teman. Kemudian kompetisinya dihentikan, lalu dibandingkan di Eropa nggak ada seperti itu. Ya beda teman-teman, iklim sepak bola Eropa sama kita. Seperti poin ketiga yang sudah aku sampaikan tadi, jadwal kita belum begitu terukur, sehingga perlu waktu kita untuk mencapai apa yang dilakukan oleh sepak bola Eropa. Ini minus kita teman-teman dari tahun ke tahun. Kompetisi yang sedikit, cuman dari Liga 1 Indonesia, Liga 2, kompetisi kelompok usianya pun sebentar, jadi efeknya ya muncul seperti yang sudah kita lihat di momen sekarang ini. Kemudian yang keenam, ini bukan keenam, poin kelima. Ini terakhir teman-teman. Untuk selanjutnya tentu PSSI harus benar-benar tegas, presisi dalam menyusun jadwal Liga 1 Indonesia. Nggak boleh diubah di tengah jalan. Nggak boleh teman-teman. Aku berpikir selagi bisa diubah sewaktu-waktu, ngapain kita pikir ke depan? Kan itu harusnya nggak boleh. Kita harus berpikir jauh ke depan untuk bisa mengantisipasi hal-hal seperti ini. Ketika menyusun jadwal, PSSI harusnya sudah tahu case-case seperti ini. Inilah yang lagi dan lagi jadwal yang memang harus diperhatikan untuk kompetisi Liga 1 Indonesia kita. Ya, aku percaya dengan keputusan yang dilakukan oleh PSSI ini yang berkonsolidasi dengan PT LIB, aku harap tidak ada slack antara PT LIB ataupun pihak terkait dengan klub-klub yang ada di Liga Indonesia. Semoga keputusan mendadak ini tiba-tiba Liga 1 berhenti bisa diterima oleh semua pihak demi kebaikan, demi kepentingan dari Timnas Indonesia U23. Yang artinya dengan situasi seperti ini, Coach Sintayong pun dipush nih untuk mengeluarkan potensi yang terbaiknya untuk bisa mencapai target yang sudah disepakati ya antara PSSI dan Coach Sintayong. Oke, gimana menurut teman-teman soal keputusan Liga 1 Indonesia ditunda? Coba silahkan ditulis di kolom komentar. Bye.